Hai semuanya, saya Anggita Kusmaningrum, NPM 22410135, kelas 04, Prodi Ilmu Komunikasi. Untuk tugas UAS Komunikasi Interpersonal ini, saya mengambil tema bahasa. Bahasa sendiri adalah komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. Untuk kepentingan interaksi sosial itu, maka dibutuhkan suatu wahana komunikasi yang disebut dengan bahasa. Adapun pengertian bahasa menurut beberapa para ahli, dan di sini saya hanya mengambil dua saja. Menurut Krida Laksana dan Joko Kenjono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja, pertama berkomunikasi dan mengidentifikasikan diri. Sedangkan menurut Owen, bahasa dapat didefinisikan sebagai kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikendaki dan dikombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan. Berkaitan tentang fungsi bahasa, bahasa mempunyai 4 fungsi, yaitu pertama, sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Yang kedua, alat untuk komunikasi. Ketiga, alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Dan yang keempat, alat mengadakan kontrol sosial. Nah, selain 4 fungsi bahasa tadi, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa karena keunikannya. Karena setiap suku atau bangsa tentunya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Adapun manfaat dari bahasa. Yang pertama, bahasa resmi suatu negara. Beberapa negara memiliki banyak sekali bahasa daerah, salah satunya Indonesia. Hal ini karena suku di Indonesia sangat beragam, sehingga bahasa resmi dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai suku, yaitu bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, ada alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di sebuah negara, dibutuhkan bahasa, sehingga komunikasi antar individu maupun kelompok bisa tercapai dengan maksimal. Yang ketiga, pengantar dunia pendidikan. Dengan bahasa maupun bahasa resmi, maka banyak manusia yang mengerti dan paham, khususnya menyangkut dunia pendidikan. Dengan penyampaian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, maka ilmu pendidikan bisa diterima dengan baik. Nah, apa sih peran bahasa dalam kehidupan bermasyarakat? Dalam lingkungan masyarakat, penggunaan bahasa yang baik dan benar akan mendapat respon atau tanggapan yang positif dari sejumlah kalangan. Hal tersebut didasari pada pengenalan bahasa sejak usia dini oleh orang tuanya yang mengajarkan tentang penggunaan bahasa yang benar dalam sebuah percakapan. Bahasa memiliki peranan dalam kehidupan bermasyarakat karena dengan adanya bahasa, interaksi dan komunikasi yang dilakukan berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Sejalan dengan itu, bahasa seringkali menjadi sasaran utama dalam sebuah gaya pembicaraan pada suatu hubungan sosial. Jika terjadi perbedaan gaya bahasa dalam suatu percakapan, maka pihak terkait sulit memahami makna dari kalimat yang diucapkan oleh lawan bicaranya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa pengertian bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.